Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ketiga, season yang ketiga. Pada podcast kali ini, saya akan merangkum dan melanjutkan pembahasan bulanan dari podcast bulan Januari 2022 ini, di mana di awal tahun saya menjelaskan bahwa Bicara Bandar season yang ketiga ini akan ada tema bulanan. Tema ini bertujuan untuk melengkapi rekan-rekan penonton setia dari bulan ke bulan, step by step, untuk tujuannya ya supaya bisa mengedukasi untuk menjadi trader, investor yang lebih baik sepanjang tahun 2022 ini, dan di akhir tahun nanti pun kita ya mencapai tujuan dan target kita. Dan tema yang kami ambil di awal tahun ini di bulan Januari 2022 adalah tujuan, target, dan resolusi dalam trading. Dalam dua podcast pertama yang saya sarankan kalau Anda belum tonton, Anda tonton dulu. Kami menjelaskan pertama tentang pentingnya tujuan. Seringkali trader itu tidak punya tujuan atau kehilangan tujuan sebenarnya setelah dia masuk ke bursa saham. Kayak gitu, dan tujuan itu sangat penting, tujuan yang jelas, tujuan yang spesifik itu sangat penting supaya kita tahu arahnya kemana, apa tujuan kita, dan supaya kita ada bisa sadar bahwa kita berhasil atau tidak. Kita sudah mendekat pada tujuan kita atau simply hanya digoyang-goyang bandar aja, kadang cuan, kadang rugi, kadang cuan, kadang rugi, dan di akhir tahun kita flashback, ngapain gue sepanjang tahun 2022? Itu yang tentunya harus kita hindari, di mana kita harus punya tujuan. Udah itu tujuan akan membantu kita membuat target jangka pendek, itu juga sudah dijelaskan. Dalam dua podcast pertama juga saya sudah menjelaskan target-target yang saya miliki, tujuan-tujuan yang saya miliki untuk di tahun 2022 ini, dan ada juga yang bertanya tujuan CTS apa dan lain-lain, ya, juga akan dibahas. Dalam podcast ini juga saya mau juga resolusi itu pembelajaran tahun sebelumnya untuk diterapkan. Ada pembelajaran apa di tahun 2022 lalu, 2021 lalu, yang mau saya ambil di tahun 2022. Seperti itu. Itu juga yang akan saya bahas ini. Juga karena ini minggu yang penuh dengan cerita, saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, saya juga akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Ada tentang robot trading, collapse salah satu robot trading besar yang akhirnya di-ban. Juga bertanya tentang saham BRIS yang terus turun, ada apa sebenarnya penyebab penurunan. Ada juga yang punya argumen menarik tentang penyebab penurunan itu, saya akan bahas juga. Juga akan membahas banyak lagi lah tentang materi-materi, pertanyaan-pertanyaan menarik yang banyak di-like oleh para penonton setia. Kurang lebih itu yang akan kita bahas. Oke, mari kita mulai. Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa-apa, karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Oke, jadi ini tema bulan Januari 2022 adalah tujuan, target, dan resolusi trading. Saya akan review dulu singkat. Jadi saya sadari saya dalam hidup, juga dalam trading, salah satu alasan mengapa banyak orang merasa gagal atau stres dalam proses yang mereka jalani adalah karena tidak punya tujuan dan definisi kesuksesan yang jelas yang mau dicapai. Tanpa tujuan Anda nggak akan pernah kemana-mana. Tanpa tujuan Anda nggak akan pernah sukses, nggak akan pernah tahu Anda dekat atau jauh. Begitu juga dalam trading. Seringkali orang trading masuk ke dunia trading dengan tujuan, saya mau mencari cuan, saya mau hidup yang lebih baik, saya mau keluarga saya jadi punya rumah, atau saya punya penghasilan sampingan, punya tujuan yang jelas di awal. Tapi dengan masuknya ke bursa saham, influencer sana sini, pom-pomer sana sini, edukasi-edukasi yang seringkali agak menyesatkan ada di mana-mana, kayak gitu, dan juga naik turunnya harga yang mempermainkan adrenalin perasaan, digoyang-goyang sama bandar, membuat kita kehilangan tujuannya. Jadi intinya adalah banyak orang yang tujuannya jadi seru aja di depan market. Saya nggak bisa nggak lihat harga, saya nggak bisa nggak beli saham, nggak digoyang-goyang bandar, karena udah jadi kecanduan. Dan itu seringkali nggak baik, dan baru di akhir tahun Anda mikir, kok nggak dapat apa-apa gue.
hidup gua nggak berubah, portfolio nggak bertambah, dan seringkali itu harus ini. Jadi di awal tahun, di podcast pertama saya menjelaskan, itu penting adalah Anda membuat tujuan yang jelas, tujuan yang spesifik. Dan saya juga jelaskan, jangan jadikan cuan sebagai tujuan trading Anda. Yes, kita semua trading mau cuan, tapi nggak usah ditulis, nggak usah ditegaskan, nggak usah jadi fokus. Karena cuan itu hanyalah apa ya, kayak cuan itu hanya jalan ke depan kalau Anda naik mobil. Jalan ke depan itu tujuan. Oh, Anda nggak naik mobil dengan tujuan jalan ke depan kan? Anda naik mobil mungkin dari Bandung dengan tujuan ke Jakarta. Mungkin dari mana gitu, dari Medan dengan tujuan ke Aceh. Itu tujuannya Aceh, tujuannya Jakarta, tujuannya Surabaya, itu tujuan, bukan tujuannya maju. Begitu tujuan cuan, jangan jadikan cuan tujuan Anda. Karena kalau tujuannya cuan, Anda bingung kapan Anda berhasil, kapan enggak. Anda beli di harga 100, harga naik 100, satu udah capai tujuan Anda. Profit taking 101, Anda boleh berhenti trading, udah tercapai. Tapi kan nggak gitu. Anda butuh yang lebih jelas. Jadi tujuan itu, kalau Anda membuat tujuan trading harus bisa memberikan arah jangka panjang dan menentukan target jangka pendek dalam trading. Jadi sama seperti GPS atau ini aplikasi yang GPS, kita kasih dulu tujuan kita, nanti kita istilah checkpoint demi checkpoint, target demi target untuk sampai ke situ. Kayak gitu, dan jangan cuma cuan tujuannya. Jadi tujuan yang saya seperti katakan, tujuan trading saya punya kinerja portfolio 4 kali IHSG. Berarti kalau di bulan Maret saya udah kinerja saya udah 2 kali atau 3 kali IHSG, berarti ada yang harus diperbaiki. Kayak gitu, 2 kali 3 kali IHSG bulan Maret, karena target saya di akhir tahun 4 kali IHSG. IHSG bisa terus bertumbuh, portfolio saya juga harus bertumbuh lebih cepat. Ada mungkin harus lebih agresif dan lain-lain. Jadi tujuan itu goalnya adalah membentuk target atau to-do list, mungkin kalau disederhanakan. Dan saran saya jangan menargetkan sesuatu yang di luar kendali kita. Ini contohnya, tahun 2020 saya mau beli Unilever dan target saya harga Unilever akan kembali ke 8 ribuan di tahun 2022. Tahun 2022 mau beli. Tahun 2022 mau beli Unilever, itu target Anda, itu rencana Anda, silahkan, saya nggak against. Tapi kalau Anda menganggap setelah Anda beli bandar Unilever wajib menaikkan Unilever ke 8.000 di tahun 2022, itu bukan target Anda untuk lakukan. Saya kasih contoh di episode kedua, itu sama kayak Pak Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 5% di tahun 2022. Itu bukan target Pak Jokowi. Itu di luar kendali Pak Jokowi. Begitu juga dengan harga saham. Harga saham naik turunnya itu diputuskan sepenuhnya oleh bandarnya masing-masing. Dikendalikan, diatur sepenuhnya oleh bandarnya masing-masing. Bukan Anda yang bisa menentukan target. Bukan Anda yang pegang setir, bukan Anda yang menentukan. Anda mau beli Unilever silahkan, tapi jangan buat target seperti itu. Target harus 8.000 di tahun 2022. Kalau diturunin ke 1.000 gimana? Anda harus memperbaiki apa? Nggak jelas kan? Jadi tujuan jangan seperti itu. Kayak gitu. Target itu harus yang realistis, yang bisa dicapai, mencapai tujuan. Seperti saya contoh, target saya kinerja 4 kali IHSG. Berarti karena tujuan saya kinerja 4 kali IHSG, berarti saya nggak boleh portfolio saya saham blue chip semua. Karena kalau blue chip disatuin, kinerjanya akan 1 kali IHSG. Saya nggak bisa seperti itu. Bukan berarti harus busuk semua juga, nggak harus. Kan 4 kali, bukan 20 kali IHSG. Arto naik 1000% ketika IHSG nggak naik, ya itu kan Arto. Nggak harus semua, nggak harus kalau 4 kayak IHSG saya bisa mengkomposisikan saham yang lebih safe, lebih ini, dan saham yang high risk. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya adalah resolusi. Resolusi itu jadi goal adalah setelah mengevaluasi, saya belajar mengevaluasi, mensyukuri apa yang terjadi di tahun 2021 lalu. Saya catat, saya tulis segala macam. Ada yang disyukuri, banyak yang dipelajari, ada kegagalan dan lain-lain. Dan dari itulah kita memutuskan what to do and what not to do.
di tahun 2022. Apa yang akan dilakukan di tahun 2022 dan apa yang tidak akan dilakukan di tahun 2022 berdasarkan pembelajaran tahun lalu. Ini saya kasih contoh, ini resolusi saya dalam trading atau investasi di tahun 2022. Apa yang tidak akan terlalu dilakukan. Saya sadar di tahun 2021 lalu saya masih terlalu nyaman mempertahankan style trading lama saya di bursa saham yang baru. Kita bursa saham berubah, udah stock market 2.0, analisa fundamental sudah tidak digunakan bandar, dan saham-saham yang biasa digoreng gila-gilaan pun sudah berubah. Yes, saya tahu fundamental udah nggak dipakai. Yes, saya tahu stock market 2.0 udah nggak dipakai. Cuma salah satu kesalahan yang saya juga mention di episode kedua dengan bangganya, saya bilang saya biasa trading saham itu-itu aja. Karena saya udah hafal pergerakan bandarnya, saya udah ngerti, ya saya nggak, orang fokus nyari saham terbaik, saya fokus di saham-saham yang saya sukai. Saya cari momen terbaik. Saya tunggu akumulasi terbaik untuk masuk sehingga saya bisa untung di saham itu. Saya melakukan itu. Karena bagi saya nggak baik kalau jauh lebih mudah sukses jualan 3 barang daripada sukses jualan supermarket. Jadi saya fokus misalnya 3 barang aja saya fokus. Itu lebih mudah, profit loss ratio saya lebih baik, saya lebih paham pergerakan bandarnya. Yes. Sampai 2021 akhir saya nggak ngeliat itu sebuah kesalahan yang dilakukan. Sampai akhir 2020 lalu. Tapi di tahun 2020 saya sadar memang ada pergerakan. Saham-saham yang dulu jadi jadi andalan bandar, yang digoreng-goreng dan lain-lain, sekarang cenderung didiamkan. Banyak saham-saham itu adalah saham yang saya suka, yang selama bertahun-tahun konsisten ngasih profit. Jadi di tahun 2022 ini saya mau tujuannya adalah memperluas ini saya kalau bahasa vocabulary saya atau memperluas jangkauan saya pengen tetap trading di saham-saham yang saya kuasai, yang saya pegang, tapi saya ngerasa harus menguasai lebih banyak jenis saham. Mungkin saham-saham yang sudah nggak relevan di tahun 2022 ini, 2021 lalu udah jarang digoreng bandarnya, padahal dulu konsisten ngasih saya profit, mungkin harus saya buang. Kalau dulu saya umumnya muter-muter di 30 trading yang saham yang sama, mungkin dari 30 itu 10 udah setahun lebih nggak digoreng. Ya saya nggak beli saham itu, tapi ujungnya saya cuma punya 20 pilihan. Jadi goal saya sekarang misalnya tambah 20 lagi nih. Yang mungkin diisi saham-saham rencana digital, saham-saham busuk yang mau tutup, dan lain-lain. Itu yang mau jadi resolusi saya berdasarkan kesalahan yang nggak optimal aja menurut saya. Itu yang akan saya lakukan, yang saya pelajari di tahun 2022. Pembelajaran lain dari pengalaman nggak baik di tahun 2021 lalu juga adalah mungkin teman-teman yang rajin ngikuti kami tahu saya pernah cut loss di salah satu saham kekinian yang menjadi duka banyak investor kayak gitu, dan yang menyebabkan saya berani beli itu, saya udah untung pas dapat IPO udah dijual tinggi, pas turun saya beli lagi karena pada saat itu saya percaya kepada peraturan tertulis yang menurut saya dapat memberi keuntungan kepada investor retail. Peraturannya tertulis, katanya dapat memberikan keuntungan investor retail, jadi saya pegang, bahkan saya menjelaskan ke orang ini potensi karena ada peraturan ini kita bisa cuan. Tapi yang saya waktu itu begitu lugunya menganggap padahal peraturan itu berpotensi merugikan bandar kalau ada peraturan itu. Jadi sebenarnya harusnya kalau pada saat itu saya berpikir logis, harusnya peraturan yang merugikan bandar itu harusnya dihapus. Ingat, ini bursa saham, ini tempat kapitalis, harusnya dihapus, harusnya nggak ada, atau hanya tertulis saja tidak perlu dilakukan. Kayak gitu. Idealnya kan seperti itu kan, menjaga ekosistem bursa rantai makanan. Cuman saya dulu berpegang, wah ini karena tertulis. Ujungnya jadi saya rugi besar di saham yang membuat duka banyak orang itu. Kayak gitu, rugi besar akhirnya harus cut loss, saya ngerasa. Padahal tanda-tanda ketidakanehan, peraturan yang tidak mungkin tidak diberlakukan atau apa, itu udah muncul di bulan pertama sebenarnya. Entah kenapa, kan ada tertulis harusnya nggak dilanggar, sampai 1,5 bulan setelahnya saya sadar ini udah nggak benar. Udah nggak benar, ini waktunya saya udah nggak ada pembelajaran lagi, harus di cut loss.
kayak gitu. Saya lupa 1,5 bulan atau apa intinya. Saya mengalami kerugian yang cukup besar di saham itu karena saya percaya peraturan tertulis yang berpotensi merugikan Bandar. Di tahun 2022 ini saya nggak akan lagi percaya sama yang gitu-gituan. Kalau peraturan misalnya penutupan mata investor retail di jam market itu nggak merugikan Bandar. Jadi wajar kalau diberlakukan, ditegakkan, diaplikasikan. Tapi kalau yang merugikan Bandar ya terlepas dari itu mungkin diberlakukan, cuma ya saya nggak mau jadikan itu pegangan kayak gitu. Karena setelah saya rugi harus saya yang tanggung. Saya nggak bisa nyalahin Bandar, saya nggak bisa nyalahin yang buat peraturan. Kayak gitu. Itu pembelajaran di akhir tahun untuk yang tidak akan dilakukan di tahun 2022. Yang akan dilakukan, saya mau mengalokasikan dana lebih besar di saham-saham yang baru atau akan IPO. Ini salah satu resolusi saya, fokus riset kami di awal tahun 2022 karena saya sadar ya peluangnya besar. Resikonya besar, yes. Banyak yang kapok, yes. Tapi tetap peluangnya besar. Saya nggak bisa memaksakan saham-saham kesayangan saya dulu untuk digoreng puluhan persen lagi, 30%. Saya nggak bisa memaksakan. Nggak ada akumulasi, nggak diapa-apain. Saya diam ya dia diam. Cuma saya butuh ini lain. Saya nggak bisa dana saya stagnan semua. Karena saham-saham andalan saya dulu nggak digoreng lagi. Salah satu yang mau saya ini kan adalah saham-saham yang baru IPO atau yang akan IPO. Karena saya percaya ada peluang besar untuk dapat profit cukup besar di saham-saham tersebut. Itu yang akan saya lakukan. Jadi komposisinya lebih banyak jumlahnya. Jadi kalau dulu maksimum sama IPO itu mungkin rekor-rekor paling 20% dari total portfolio, mungkin saya mau lebih. Itu maksimum ya, mungkin saya maksimum bisa 25% atau mendekati 30% dari total portfolio. Nggak harus selalu kayak gitu kan, nggak selalu ada sama IPO, cuma saya mau alokasikan cukup besar. Itu yang akan saya lakukan mempelajari tahun 2021 lalu pun yang saham-saham terbaik itu didominasi oleh saham-saham yang baru IPO, yang perusahaannya belum buka dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Apalagi di 2022 ini juga kita lihat blusuk investing itu semakin kokoh bertumbuh di bursa kita. Perusahaan-perusahaan yang mungkin gak ada masa depannya di sektor real pun semakin aktif fokus di bisnis kuliner. Nah, kayak gitu. Saya juga mau belajar lebih banyak tentang dunia startup dan mencari bocoran info tentang akuisisi, kolaborasi startup dengan emiten dan aksi pasca IPO. Pre-IPO, sorry, bukan pasca. Aksi pre-IPO sebelum IPO. Jadi Desember lalu saya ngobrol sama orang dan dia cerita gitu bahwa misalnya, oh saya udah tahu nih ada saham yang berhubungan dengan startup yang tempat dia kerja. Dia bilang saya udah tahu, dia udah naik ribuan persen saham tersebut. Dia bilang saya udah tahu sejak ini nih. Saya udah tahu sejak ini, cerita ini memang di dalam ini udah santer diberitakan, tapi orang di dalam startup pegawai-pegawainya atau founder-foundernya itu sebagian besar belum ngerti bisnis kuliner. Mungkin cuma orang-orang top levelnya, jenius-jeniusnya, investornya aja yang kenal bisnis kuliner di bursa, dia nggak kenal kenapa perusahaan ini dibeli, buat apa atau gunanya ini. Tapi dia tahu sahamnya buat dibeli. Kalau pada itu 1,5 tahun sebelumnya itu, saya harusnya udah bisa kenal sama dia, udah bisa ngobrol sama dia. Terus saya nggak nganggap itu dulu penting, paham dunia startup, belajar langkah-langkah, step-step atau manuver-manuver yang dilakukan oleh para industri startup sebelum di IPO kayak gitu dalam meningkatkan valuasi dan lain-lain. Tahun 2022 ini saya pengen meluangkan banyak waktu untuk berhubungan dengan orang-orang startup, informasi, dan membangun hubungan. Menurut saya itu bisa memberikan info-info yang bisa memberikan keuntungan luar biasa. Karena memang 2022 ke depan itu hanya akan semakin bertambah startup yang masuk ke bisnis di bursa saham. Kayak gitu. Itu resolusi saya juga di tahun 2022 ini yang saya lakukan berdasarkan pembelajaran 2021 lalu. Oke. Lanjut, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini terima kasih podcastnya Pak. Boleh sharing juga tujuan dan target CTS di tahun 2022. Ini saya udah buatkan jawabannya. Ini sebenarnya kalau nggak salah pertanyaan yang mirip udah ada di podcast
special edition akhir tahun 2021, cuma saya jelaskan. Ini di tahun 2022 ini tujuan CTS ya, bukan saya sebagai trader. CTS goalnya mengedukasi, saya di sini sedang mengedukasi. Apa yang saya ajarkan, yang saya lakukan di sini malam-malam buat video ini buat mengedukasi Anda, bukan untuk mencapai target saya profit 4 kali dari IHSG kan. Jadi ini tujuan CTS sekarang saya sebagai edukator adalah melahirkan trader dan investor yang hebat yang bisa sukses baik di dalam dunia investasi dan di sektor real. Ini pertama saya, tujuan utama kami bahwa kami pengen apa ya? Ya, melahirkan trader investor yang hebat dan bisa sukses baik di dunia investasi sektor real. Karena saya sering, salah satu concern saya adalah ada banyak edukasi, pengajaran dan lain-lain yang seringkali fokusnya itu lebih ke ini apa ya? Lebih ke yang ngajarin trader, full time trader, dia seminar dan lain-lain, trainer dan lain-lain, nggak salah itu semua, saya pun seperti itu. Tapi dia coba menduplikat apa yang dia lakukan kepada mereka-mereka yang punya pekerjaan, punya bisnis dan lain-lain. Menurut saya itu mungkin dari 100 yang diajarin gitu mungkin 95 nggak cocok. Mungkin 5 cocok. 5 akhirnya resign dari kerjaannya jadi trader. 5 itu jadi testimoni, dikembangkan. Tapi 95 menyesal. Kayak gitu. Saya pengen fokus mengajarkan 95-nya itu. Jadi dia trader atau investor yang hebat yang bisa sukses baik dalam dunia investasi dan sektor real. Karena menurut saya juga salah satu idealisme saya terhadap stock market 2.0 ini, menurut saya kalau ini terus dipertahankan, ini akan semakin tidak sehat buat sektor real. Ketika semua orang fokusnya di bisnis kuliner aja. Itu akan memberikan dampak yang besar. Jadi menurut saya kita bisa dua-dua kok. Saya pun di tahun 2022 ini ada bisnis sektorial yang akan kami launching yang nggak ada hubungannya sama saham. Yang saya launching, bukan kami, bukan CTS. Membuktikan saya pengen ini dua-dua. Berkontribusi sektorial itu bagus, investasi juga bagus, nggak ada yang salah. Tapi baiknya dua-dua tumbuh. Jangan dunia investasi, dunia kuliner, bursa aja yang tumbuh. Sementara perusahaannya mau tutup semua, itu menurut saya nggak sehat. Juga tujuan CTS itu ingin ikut berpartisipasi membangun BI menjadi bursa saham yang semakin baik. Kayak gitu. Targetnya, apa yang kami lakukan, pengen edukasi retail dan alumni untuk beradaptasi di era penutupan mata investor retail. Menurut saya terlepas dari ketidaknyamanan mata retail yang ditutup, menurut saya ada positifnya juga. Kalau mata retail ditutup, berarti itu memberikan batasan waktu yang jelas kapan retail bisa dibuka matanya, bisa melakukan analisa, kapan retail ditutup matanya dan better melakukan yang lain. Kan goal saya punya target melahirkan trader-trader yang sukses di dua bidang kan. Saya percaya dia nggak akan sukses di karirnya kalau setiap hari harus ngamatin pergerakan bandar setiap saat. Dipecat dari kantornya. Dengan penutupan mata retail ini ya ada baiknya juga, ya at least kita ambil manfaatnya di mana kita bisa membagi dengan jelas. Saya udah sering bahas juga itu. Juga membantu investor retail menemukan balance antara waktu untuk sukses di dunia investasi dan aktivitas sehari-hari. Sama poinnya menyederhanakan proses analisa bandarmologi dan membuat aplikasi smartphone. Ini juga target yang saya udah sampaikan di podcast kemarin. Mungkin di kuartal 1 ini belum sampai ke situ karena kami masih fokus. Yang pertama ini baru minggu lalu juga mengadakan gathering alumni dan saya pun janji nanti ada gathering alumni lanjutan. Kita semakin belajar lagi untuk kami akan sharing semakin banyak lagi. Saya ini berikan tools juga kan. Sharing sebanyak lagi untuk belajar kita beradaptasi untuk trading di era penutupan mata ini. Kayak gitu. Jadi gimana supaya bisa punya satu mata lah dia ketika orang lain tutup mata. Ditutup matanya, bukan tutup mata. Juga untuk membangun bursa lebih baik, kami mau membangun hubungan lebih baik dengan pemangku kekuasaan. Ya menurut saya itu yang kami miss di 3-4 tahun terakhir karena ada urusan pandemi, ada pergantian direksi juga dan lain-lain. Jadi hubungannya jadi kurang baik, ya salah kami tentunya, bukan salah ini, dan pengen
Kalau nanti misalnya ada direksi yang baru dan lain-lain, kami pengen punya hubungan yang lebih baik. Siapa tahu, ya kami yakin lah dengan hubungan yang baik bisa cari win-win solution. Kayak gitu. Dan membantu perusahaan sehat yang memiliki visi besar ke depan untuk IPO, untuk bisa mencapai kesuksesan baik di sektor real maupun bisnis kuliner. Jujur di tahun 2021 ada banyak sekali, saya nggak bisa hitung berapa banyak calon emiten ya. Kita nggak usah ngomong emiten lah, calon emiten aja, calon emiten atau pengusaha-pengusaha yang pengen terjun di bisnis kuliner, untuk karena mereka lihat peluang yang dilihat konglomerat tentang menariknya bisnis kuliner di bursa di era stock market 2.0 ini. Cuman yang saya sadari adalah mayoritas dari perusahaan yang menghubungi kami itu sebagian belum ready, bahkan belum paham apa yang dibutuhkan untuk bisnis kuliner. Sebagian yang paham, ready, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip ya udah mau hancur sih. Mereka cuma mau buang perusahaan aja. Dan saya nggak ngerasa feel safe, apalagi berkontribusi penuh dari awal sampai akhir, membimbing dari awal sampai akhir, kalau memang tujuan satu-satunya adalah buang sampah. Saya nggak bilang salah buang sampah, kayak gitu, cuma ya saya nggak mau berpartisipasi lah. Karena mereka buang sampah juga yang nelan sampahnya kan dengan sukarela, jadi nggak salah. Kayak maksudnya buang sampah ya perusahaannya udah nggak ada masa depan kayak gitu, dia bingung diapain, akhirnya ketahuan ternyata zaman sekarang itu kalau perusahaan nggak ada masa depan baiknya di IPO kan, minta tolong bantuan kami. Jadi saya pengen ketemu mimpi saya, target saya pengen ketemu perusahaan yang punya visi bagus, punya masa depan bagus secara real. Jadi IPO itu bisa menambah kesuksesan dia di sektor real, juga bisa juga dikombin dengan kesuksesan di bisnis kuliner. Jadi saling membantu, saling mengcover, membuat image yang bagus. Salah satu contohnya misalnya BCA seperti itu contoh perusahaan yang sukses di dua lini. Kayak gitu. Oke, jadi ini kami lanjut. Wah, udah lama saya bahas pertanyaan lain. Saya bahas pertanyaan. Apakah bandar di suatu saham sudah ditentukan oleh emiten atau perusahaan yang bersangkutan sejak awal ketika perusahaan mulai IPO? Kalau iya, apakah artinya bandar ditunjuk oleh emiten atau perusahaan? Ya ini saya pernah bahas. Jadi bahwa nggak semua, jadi edukasi tentang bandarmologi kepada calon emiten atau pemilik usaha yang mau IPO itu menurut saya masih kurang di bursa. Jadi saya ketemu, kan saya juga pernah cerita berkali-kali, saya ketemu bahkan para pemilik emiten, owner-owner saham yang dia nggak ngerti kenapa sahamnya nggak naik-naik. Atau ketika digoreng pun dia nggak punya kendali apa-apa. Karena dia nggak punya pemahaman tentang bisnis kuliner di bursa. Dia cuma ngelihat, wah ini setelah IPO kaya, ini setelah IPO kaya. Dia fundamental jelek, fundamental perusahaan gue bagus, berarti gue akan lebih kaya. Ngiranya seperti itu. Padahal enggak kan, padahal nggak ada hubungannya kayak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau tutup pun bisa untung ribuan persen. Nah, nilainya bisa naik ribuan persen pas IPO kalau dia ngerti caranya. Kayak gitu. Jadi ada yang mengerti, ada yang tidak. Jadi kalau Anda bilang, apakah perusahaan yang bersangkutan sudah menunjuk bandar ketika di awal IPO atau sebelum IPO? Ya tergantung perusahaannya. Ada memang sudah mapan bisnis kuliner, dia tahu. Mungkin sebelum ngurus-ngurus juga dia udah punya bandar yang jadi pegangan dia. Yuk kita collab untuk ngegoreng saham ini sambil kita proses, kita persiapan dari sisi pengendalian harga sambil proses IPO. Harga IPO-nya bisa direndahin, udah itu dinaikin 2000%, 3000%, bebas lah. Itu teknis-teknis yang panjang dijelaskan di workshop IPO. Cuma ada yang punya, ada yang tidak. Kayak gitu. Tapi kalau ditunjuk emiten atau perusahaan, bukan ditunjuk oleh pemilik emiten atau perusahaan sebelum di IPO. Kalau ditunjuk. Bagi yang nggak tunjuk, bukan berarti sahamnya langsung otomatis gocap. Enggak. Seringkali fungsi itu diambil sama underwriter. Wah ini pemiliknya polos-polos doang, dia cuma butuh dana 10M dari IPO, ya udah saya sediakan 10M-nya,
Sahamnya nggak bisa diapa-apain, sahamnya ini sama pihak-pihak yang lebih ngerti, yang menguasai saham beredarnya, digoreng tinggi tanpa seizin, tanpa pengetahuan atau pemahaman dari pemegang saham mayoritas. Itu pun bisa terjadi. Kayak gitu. Jadi ada dua hal yang bisa terjadi. Semoga jelas. Lanjut. Bro Harga, boleh minta pandangannya tentang kolaps di bintang P bintang. Saya bukan korbannya, tapi keluarga besar saya mayoritas kena dan sekarang dananya nggak bisa ditarik. Jumlahnya ratusan juta atau miliaran dan keluarga saya bukan berasal dari keluarga kaya. Apakah ada kemungkinan D bintang P akan dapat izin usaha dan dana nasabahnya bisa dikembalikan lagi? Ini heboh. 2 hari terakhir ya, ada salah satu robot trading yang mengaku ini kolaps kayak gitu, dan sebenarnya kalau saya ketemu orang yang edukator, yang nggak punya kepentingan, yang benar-benar ngerti gitu, yang sudah berpengalaman sejak tahu, saya pun pernah bahas tentang robot trading yang selalu untung, bagi saya itu akan semuanya tipuan, semuanya scam kalau menurut saya. Saya nggak bilang merek karena saya nggak meneliti merek, tapi intinya seperti ini. Saya selalu mengatakan, hukum di bursa saham, hukum itu kayak hukum menabur dan menuai. Petani yang menuai di ladang harus pernah ada yang menabur. Hukum itu misalnya kalau ada beli di atas, Anda loncat, jatuhnya ke bawah, itu hukum. Hukum yang berlaku, dan hukum apa yang misalnya hukumnya adalah bisnis itu ada untung, ada rugi. Itu hukum. Nggak ada bisnis yang selalu untung. Anda boleh tanya orang terkait di dunia yang punya perusahaan ribuan pun, dia akan bilang bisnis itu untung, untung, ada rugi. Nggak ada bisnis yang selalu untung. Itu rules kayak gitu. Kayak misalnya kalau mau berotot harus nge-gym, ngangkat beban, dan lain-lain, itu rules. Nggak ada cara motongnya karena itu hukum. Terus pertanyaannya, hukum di bursa saham apa? Di dunia investasi apa? Bagi saya di dunia investasi hukumnya adalah, ini adalah tempat yang saya bilang, adu pintar, adu sabar, atau adu modal. Jadi itu rulesnya. Sama seperti sepak bola, rulesnya, hukum yang berlaku adalah kalau mau menang harus cetak gol. Itu rulesnya. Nggak ada skipnya. Jadi kalau Anda lagi main sepak bola, dia bilang, ada yang menawarkan ke Anda, saya punya cara untuk bisa menang tanpa harus cetak gol, tanpa harus latihan, tanpa harus punya pemain bagus. Karena cara saya nggak perlu cetak gol, udah menang terus. Jangan percaya, karena itu melanggar hukum. Hukum yang berpengaruh, rules of the game lah. Rules of the game investasi adalah tempat adu pintar, adu sabar, atau adu modal. Pertanyaannya, robot yang jadi terlepas dari dia selalu menguntungkan bagi korban-korbannya sekarang, dulu dia selalu menguntungkan. Pertanyaannya, Anda dapat untung itu menang apa? Apakah ada sesuai dengan rules investasi? Apakah adu pintar? Enggak. Anda cuma dikasih tahu pencet ini, cuan. Apakah Anda lebih pintar dari teman-teman Anda yang juga menyewa robot yang sama? Nggak lebih pintar, kan sama-sama nggak ngerti apa-apa. Jadi Anda nggak adu pintar. Apakah adu sabar ketika yang lain cut loss Anda masih pegang, jadi Anda kebagian digoreng bandar? Nggak juga kan? Anda nggak adu sabar. Setiap minggu dapat cuan sekian persen, setiap bulan nggak cuan sekian persen. Anda nggak adu sabar. Dua rules sudah dilanggar. Sekarang adu modal? Enggak juga. Yang modalnya 1M katanya untung berapa persen sebulan, yang 1 juta untung berapa persen sebulan, semua untung. Jadi semua rule sudah dilanggar. Itu sama kayak orang ngomong, nggak perlu cetak gol, tapi akan terus menang di pertandingan sepak bola. Nggak perlu jadi buat klub sepak bola, saya punya metode yang lo nggak perlu latihan, nggak perlu pemain bagus, nggak perlu cetak gol, tapi akan juara liga sepak bola, juara dunia sepak bola. Kalau Anda dengar gitu, Anda langsung sadar bahwa itu bohong, itu tipuan.
Tapi banyak orang nggak paham hukum itu di dunia investasi, jadi berandai-andai mencari penjelasan-penjelasan. Ini kan kayak gini, ini kan canggih, ini kan robotnya pintar dan lain. Semua memaksakan penjelasan. Karena yang pintar robot, bukan Anda. Kenapa Anda yang dapat hasilnya? Kalau yang pintar robot. Jangan lupa juga, ingat ketika ada untung di dunia investasi, ada uang yang Anda ambil. Jadi kalau setiap hari Anda untung 10 juta, uang siapa itu yang diambil? Yes, ada trader hebat, bisa untung ratusan juta miliaran, yes. Tapi trader hebat itu juga akan ada ruginya. Metode yang sama nggak akan berlaku terus seumur hidup, nggak mungkin. Karena yang diambilin duitnya juga lama-lama merubah strategi. Kayak gitu. Jadi itu jelas tipuan. Apapun ya, apapun produknya, saya nggak ngebahas ini. Semua pokoknya investasi yang menjanjikan selalu untung dalam waktu singkat, tanpa Anda harus pintar. Pintar itu berarti lebih pintar dari orang lain ya, adu pintar. Lebih pintar dari mayoritas. Anda nggak harus pintar, cuman deposit kaya. Nggak harus kerja, udah melanggar semua hukum. Orang kaya harus kerja, harus produktif, ini nggak usah. Cuma beli robot kaya, udah melanggar semua hukum itu. Anda nggak harus pintar, nggak harus sabar. Oh, otomatis kadang-kadang ada orang-orang yang sukses karena dia sabar. Yang lain nyangkut 5 bulan udah nyangkut, dia 3 tahun nggak udah cut loss, dia 3 tahun nggak, ini akhirnya perusahaannya diakuisisi digoreng ribuan persen, dia sabar, dia untung, dia menang, sabar dia mayoritas. Ini pun nggak sabar, juga nggak ada modal, berapapun modalnya cuan, jadi itu udah melanggar hukum. Coba pahami hukum itu, apapun itunya, apapun itunya, apapun. Makanya saya nggak suka, paling alergi sama influencer-influencer yang pamer untung mulu. Kenapa? Karena dia memberi image yang salah bahwa bursa saham akan selalu untung. Kalau ikut seminar dia, beli stock pick dia akan selalu untung. Tidak. Tidak ada metode yang selalu untung. Ingat, ini pertarungan. Ini adu pintar. Kadang-kadang kita kalah pintar, kalah persiapan, dan lain-lain. Kayak gitu. Orang yang hebat, meskipun pertarungan, akan ada kan. Yang hebat-hebat yang akan naik ada. Itu disitu gunanya skill, pembelajaran. Cuman nggak ada yang selalu menang. Lanjut. Udah kelamaan. Pak, dulu saat sampean bicara tentang bandarmologi, banyak yang bilang Anda bohong. Sok tahu kemintal menyesatkan. Tapi sejak kejadian Selasa kemarin, ini kapan lagi? Selasa kemarin saat BI bikin blunder tayangan live yang tidak sengaja nampilin kode broker, kini orang-orang ngatain Pak Arga mulai sadar kebenaran yang dibongkar Pak Arga. Sehat terus Pak Arga, didik kami detail tentang konspirasi di bursa agar kami tak tersesat lagi. Ini banyak yang like-nya. Oke, ya. Dan senang hati saya akan mengajarkan apa yang saya tahu. Lanjut. Sore CTS, saham BRIS kenapa ya? Harga sih turun banyak, tapi yang saya khawatirkan lebih ke kepemilikan masyarakat yang bertambah drastis dari 4% ke 6% lebih hanya dalam setahun. Itu artinya apa? Apakah dalam hal memenuhi free float 7,5% tidak jadi lewat right issue seperti sempat didengungkan, melainkan lewat mengguyur retail di pasar reguler? Mohon pencerahannya, karena saya berharap right issue ini menjadi strategik buyer asing untuk bisa mengendalikan harga BRIS layaknya BBRI. Apakah secara fundamental kinerjanya terbukti semakin bagus pasca merger? Masa saham bagus disetir bandar lokal, nggak level lah. Pertanyaannya sangat bagus, sangat mendalam, banyak poin. Sebenarnya ini bisa jadi satu video khusus sih, saya ya udah, sebenarnya saya bahas aja deh. Nanti kalau kurang jelas saya bisa buat video terpisah. Yang pertanyaannya tadi ada poin apakah jadi right issue. Saya googling right issue BRIS. Siap-siap Bank Syariah BRIS right issue. Bank Syariah right issue 7,2 triliun. Saham publik kurang dari 7,5%, BRIS siap right issue 7 triliun. Ini berita semua, tapi berita semuanya berakhir di
Berita-berita right issue ini semua ada di awal dan pertengahan bulan tahun 2021. Jadi kalau Anda pikir ini akan berlangsung, ya at least sampai detik ini kita belum tahu, belum ada rencana. Kayak gitu. Oke, itu poin pertama. Tadi dibahas menarik juga adalah khawatir dengan kepemilikan publik yang naik dari 4% sampai 6% hanya dalam setahun. Dan ada peraturan free float 7,5%. Jadi ini menarik. Jadi ini saya ambil screen cap dari tools Bandarmologi. Tools Bandarmologi ini pemilik BRIS saat ini. Pemilik saham BRIS. Ada satu hal yang penting adalah script-plus ratio saham BRIS di bulan Desember adalah 99%. Artinya apa? Semua saham ya di BRIS adalah saham digital yang bisa diguyur kapan aja. Jadi Mandiri punya 50,6%, dia bisa ngeguyur sahamnya kapan aja. Itu yang sering saya bahas. Tentang masalah SWF dan lain-lain. Mandiri dia punya 50,6%. BNI dia punya 25,1%, BRI dia punya 17,2%. Mereka bisa mengguyur sahamnya kapan aja. Kayak gitu. Jadi mereka bukan punya saham dalam bentuk sertifikat yang nggak bisa dijual. Kan negara memiliki BRI itu nggak bisa dijual, tapi mereka bisa. Jadi kalau melihat kayak gini aja, hampir tidak ada kemungkinan ada investor asing tiba-tiba sok-sokan nyelonong ngegoreng BRIS. Kenapa? Ini total ini kepemilikan big player ini data dari tools Bandarmologi. Ini kalau dirangkumkan itu 92,9% itu total kepemilikan big player. Anggaplah 93%. Dimiliki 3 ini. 92,9% dari saham yang ada dimiliki ini. Berarti sisanya berapa? Sisanya 7,1%. Itulah gabungan dari si floating itu kan. 7,3% itu 7,1% itu 3,9%-nya lebih dari setengahnya dimiliki oleh investor retail. Jadi itu juga indikasi yang nggak bagus. Mereka sendiri adalah pemilik tidak aktif yang memang diperintahkan untuk merger, dan kepemilikan retail di bulan Desember aja naik 0,3%. Ini banyak dari 3,9. Dari 93 dari 7% ini retailnya. Jadi retail ini menguasai saham-saham yang tidak dimiliki big player ini. Jadi reksadana kemana, ini kemana, ini kami lihat datanya juga, kami ambilkan misalnya individual di sini 3,9%, reksadana cuma punya 0,38%, corporation 0,05%, dapen 1,1%, bank 92,86 atau 92,9%, bank itu tadi yang 3 bank kan, asuransi 0,4, sekuritas 0,03, other 1,79. Jadi paling banyak yang menguasai ini, dan ini yang dilihat benar, kepemilikan investor retail individual grafiknya terus naik. Jadi yes, ada distribusi besar-besaran yang dilakukan oleh siapapun itu lah ya, saya nggak mau menuduh siapapun itu kepada investor retail. Kepemilikannya naik dari 4, sekarang bukan jadi 6, tapi dari 7,1. 7,1 itu nggak semua dimiliki retail. Retail cuma punya 3,9%. Ada dimiliki juga, retail itu lokal individual ya, ada juga yang dimiliki reksadana, corporate, dan lain-lain. Tapi kalau ditanya apakah right issue, ya saya bukan manajemen, saya nggak bisa punya pandangan situ, tapi fundamental terbukti tentunya nggak penting. Tapi apakah ada strategic buyer asing untuk 7 triliun itu, menurut saya sangat sulit asing mau ini, kecuali ada jaminan tertulis atau kontrak yang mengikat saham-saham mereka ini di lock semua. Jadi saham yang tidak bisa dijual, asing masuk di right issue, dia jadi mayoritas saham beredarnya, dia yang megang dan mereka nggak bisa jual, baru asing kepikiran untuk berpartisipasi untuk ngegoreng-goreng saham BRIS. So far belum ada tanda ke situ, pergerakannya juga kadang naik sebentar untuk mancing retail, di bawah lagi, dibanting lagi dan lain-lain, dan yang pasti sebulan terakhir kepemilikan retail masih tambah, jadi distribusi masih berlangsung.
Kurang lebih seperti itu. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya nggak tahu ini alumni atau bukan. Kalau bukan alumni, Anda luar biasa. Ini 47 yang like juga. Jadi itu pandangan saya. So far saya belum lihat ada akumulasi, dan di podcast sebelumnya juga saya mengatakan saya sih skip dulu dari Breeze. Kayak gitu. Lanjut. 44 menit saya masih ini. Kalau kripto di Indonesia akan tidak dianggap sebagai currency, tapi dianggap sebagai aset. Jadi bukan cryptocurrency tapi crypto aset. Katanya begitu bro. Akan diperdagangkan seperti bursa komoditas. Ya ini menurut saya orang yang mengatakan gini itu ngeles, kalah debat. Tadinya ngomong currency, sekarang ngomong aset. Ya intinya dia nggak bisa lagi menghindar dari kripto adalah uang palsu, mereka nggak punya argumen lagi, nggak punya ini lagi, mereka sadar ya gua jualan uang palsu. Cuma kalau dibilang gua jualan uang palsu, mungkin orang nggak mau beli, nggak mau nuker duit aslinya jadi duit palsu gua. Jadi dia bilang sebagai aset. Karena aset bebas kan. Foto Gozali juga bisa dibilang aset. Anda punya sampah mulung di selokan, dikacain, Anda bilang ini aset saya, bebas aset. Aset nggak ada ininya, nggak ada urusannya selama Anda hargain, ada yang mau beli, itu jadi aset. Cuman aset itu yang ada gunanya, ada yang enggak. Ada yang mungkin ada gunanya, ada yang enggak. Contohnya rumah, itu dianggap orang aset. Rumah ada gunanya. Tempat tinggal, tempat istirahat, supaya nggak kehujanan, supaya nggak kepanasan. Aset ada harganya rumah, bisa ada harganya, bisa dijual. Harganya bisa naik, bisa turun, bisa digoreng, bisa. Tapi itu aset berguna. Komoditas, minyak bumi, batu bara, semua ada gunanya. Tapi foto Pak Gozali, Mas Gozali, menurut saya nggak ada gunanya. Tapi bukan berarti nggak bisa digoreng. Karena ini cuma aset goreng-gorengan. Selama banyak yang cukup smart untuk ini, untuk membeli foto itu, digoreng-goreng mereka mau nukerin duit aslinya dengan foto Mas Gozali, nggak ada yang salah. Saya nggak pernah bilang ini salah. Ya saya nggak suka, cuman saya nggak bilang salah. Saya nggak bilang ini. Cuma, terus itu kalau foto Mas Gozali. Terus kalau cryptocurrency, goalnya apa? Dulu dia bilang ini aset yang fungsinya sebagai uang palsu. Jadi balik lagi ke uang palsu kan, karena kalau nggak sebagai uang palsu nggak ada fungsinya dia kan. Yang diangkat-angkat ini lebih efisien dari uang, mempermudah transfer uang segala macam, jadi sertifikat tanah dan lain-lain dan lain-lain. Kayak gitu, teknologi blockchain diangkat untuk mengganti uang, transfer semua dan lain-lain. Jadi goalnya adalah uang palsu, aset yang berguna sebagai uang palsu. Kok dia bilang sekarang bukan uang palsu lagi, aset doang, berarti ini hanya barang tak berguna. Terlepas dari teknologinya canggih aja boleh kan. Pabrik paling canggih di dunia gitu. Membuat sikat gigi semut. Padahal semut nggak butuh sikat gigi, jadi nggak berguna. Boleh canggih teknologi. Kayak gitu. Jadi itu. Ya, menurut saya aset itu hanya ngeles. Yang bilang uang palsu, yang bilang uang pengganti mereka, uang digital mereka, yang sebenarnya walaupun mereka akhirnya semua sadar bahwa itu hanya uang palsu, kayak gitu kita sama-sama tahu itu uang palsu. Sekarang untuk ngeles dari uang palsu dia bilang aset. Tapi aset ada yang ada gunanya, ada yang nggak ada gunanya. Cryptocurrency adalah aset yang gunanya sebagai uang palsu. Balik lagi sebagai uang palsu. Kayak gitu. Kayak gitulah. Jadi jangan samakan seperti aset rumah gitu. Saya percaya even di dunia metaverse tahun 2030, 2070 Anda nggak bisa makan, nggak bisa berteduh dengan foto Mas Gozali, itu enggak. Tiba-tiba Anda jadi pinter melihat foto Mas Gozali, itu enggak. Itu hanya foto selfie aja. Target 4 kali kinerja kalau IHSG minus gimana Bang? Ini pertanyaan bagus, saya juga ditanya waktu itu ya. Kalau minus ya nggak 4 kali minus lah. Saya berharap 4 kali lebih baik kayak gitu. Jadi misalnya kalau minus IHSG 8 ya kalau saya bisa saya cuma minus 2. Itu tuh harapan. Ya saya nggak berharap IHSG minus. Cuman bagi saya ya minus berarti goal saya kalau IHSG-nya turun di 2022. Kalau turun 10 saya nggak mau turun 10. Saya harus lebih kecil dari 10. Itu target saya kalau rugi. Itu yang akan saya usahakan.
Lanjut, bank sekarang ini yang ditutup mata cuma investor retail aja atau bandar juga? Apa ada caranya supaya kita boleh buka mata kalau modal kita gede misalnya? Sejak awal, sejak sebelum ada kebijakan penutupan mata investor retail, saya mengatakan saya tidak tahu. Cuma ya kita sama-sama lihat ternyata di gedung bursa ada. Ya, bursa punya hak lah ya. Punya hak menutup mata investor retail dan membuka matanya sendiri, kita tahu gedung bursa ada. Cuma apakah investor besar punya atau enggak, saya nggak tahu. Yang pasti, saya pernah nanya ke orang-orang yang saya kenal, intinya saya pengen mata gue dibuka, harganya berapa? Atau harus buka akun berapa, harus RDI, harus deposit berapa, harus trading berapa sebulan. Saya pernah bertanya seperti itu ke orang yang saya kenal, jawabannya nggak bisa bro, kayak gitu. Walaupun ketika dia jawab nggak bisa bro, saya ngerasa betapa bodohnya saya nanya itu. Kenapa bodoh? Ya kenapa saya yang nanya? Kayak nyari, apa gunanya semua penutupan itu kalau saya boleh buka? Jadi saya buat strategi. Saya mikir, wah, tapi saya nggak nyerah di situ. Akhirnya saya apa ya, dalam tanda kutip collab atau mengutus teman saya yang punya hubungan baik dengan pihak-pihak tertentu untuk coba dong lurusin akun lu, bisa nggak ini dibuka matanya. Coba urusin, siapa tahu bisa. Kalau butuh dana segini segala macam, kita buat akun bersama deh, rekening bersama. Orang itu punya hubungan baik, mudah-mudahan beliau bisa, jadi saya pun bisa pakai akses akun dia atau fasilitas dia untuk bisa buka matanya. Itu harapan saya. Saya nggak tahu berhasil atau enggak, dibuka buat bandar atau enggak, atau retail aja yang ditutup, itu bursa yang berhak menjawab, saya nggak punya informasi sama sekali. Cuma saya sebagai investor retail, saya punya keinginan, ya kalau apalagi untuk riset, untuk ini jauh lebih enak, jauh lebih ini untuk bisa buka mata, bisa memfasilitasi teman-teman yang ditutup matanya juga nanti. Cuma pastinya nggak dengan nama saya, karena kita tahu penjelasan bursa kenapa kode broker harus ditutup nggak dengan nama saya. Cuma kalau kedepannya saya tahu, mungkin Anda akan menyadari di podcast saya boleh atau punya akses untuk membuka mata. Saya nggak mungkin ngasih tahu langsung, cuman mungkin Anda dapat bocoran-bocoran atau selentingan-selentingan atau clue-clue, hint-hint dari saya di podcast-podcast yang akan datang. Tapi at this point, setahu saya sih, saya belum kenal siapapun yang boleh buka mata di jam trading. Kayak gitu. Baik investor retail besar atau kecil. Bang Tong diajarkan konsep spaghetti sauce. Dulu sempat cerita, saya lupa dijelaskan di mana. Next time mungkin ya, itu menarik. Lanjut. Pak Arga, masalah under value sepertinya tidak harus jadi patokan satu saham. Keberhasilan LKH dalam metode under value ada banyak. Saya lihat CTS selalu membahas yang gagal seperti PNLF, Unilever, sementara sampai LKH yang under value ada dan ada yang berhasilnya juga kok. Kita nggak boleh merendahkan metode orang lain, mana tahu dia lebih banyak saham daripada kita. Walaupun metodenya LKH banyak yang dikatakan orang nggak berlaku atau ada hubungannya dengan bandar, tapi hanya sekedar metode aja di bursa saham, yang terpenting itu cuan, bukan metode sebenarnya. Betul. Tidak ada metode yang pasti cuan di bursa saham, bahkan sekelas Bandar Mulia atau Foreign Flow ada cut loss juga. Setuju. Sebagai contohnya Desember 2021 pada ngikutin Bandar Mulia window dressing, cut loss semua, nggak ada yang metode yang pasti Pak Arga. Oke. Kalau saya duit receh, saya akan mengikuti bandar mogi, mengikuti bandar yang menjadi penumpang gelap. Namun kalau duit sudah triliunan, sepertinya tidak harus untuk scalping, swing, karena keluar masuk modal agak sulit dan membutuhkan psikologi tinggi. Saya alumni FF, jangan dikira hater. Oke. Nah ini semua poin yang benar sih. Saya nggak banyak yang bisa menjawab karena ya saya beli juga sama beberapa saham window dressing, saya sih nggak cut loss semua ya, ada yang untung, ada yang memang Desember mengecewakan tapi Januari oke, dan lain-lain sebenarnya banyak.
Kayak gitu. Tapi yes, memang window dressing tahun 2021 lalu memang di blow up di semua media, dibahas semua orang, dan mungkin itu ada efek membuat bandarnya sedikit mempermainkan, walaupun nggak negatif, IHSG bulan Desember tetap positif, cuman juga ada masalah SVF dan lain-lain banyak lah ya. Saya juga, bukan saya nggak naikin untuk menjelaskan detail saya gitu ya. Tapi terlepas dari itu, yang jelas Bandar Mugi Foreign Flow pun di workshopnya saya jelaskan. Ada waktu-waktu saya cut loss, waktu-waktu ini pentingnya cut loss ada. Nah, seperti saya bilang, prinsip apa metode saham, kalau dia bilang salah untung, itu pasti penipuan. Sama, mau bandar, mau logi, mau foreign flow, mau value investing, mau busuk investing, semua kalau dibilang diklaim pasti untung, itu penipuan. Bahkan saya sering ditanya, Pak, metode ini masih mungkin rugi nggak? Kalau ditanya gitu saya bilang, kalau lo nggak mau rugi nggak usah trading. Jangan kan nggak usah ikut workshop, nggak usah trading aja. Itu lebih baik daripada stres setiap rugi dan Anda mencari pun cuma ngabisin duit pakai seminar. Sama kayak bisnis apa yang paling gampang, jualan apa yang paling gampang, jualan sektor real gitu. Yang paling gampang, modalnya paling kecil, paling untung nggak ada. Nggak usah dicari, mendingan udah kerja kantoran aja kalau nanyanya gitu sih. Kayaknya nggak cocok kayak gitu. Jadi sama. Kalau tentang Pak LKH yang under value, kenapa saya bahas PNF, kenapa saya bahas BMR? Itu karena sederhananya, karena itu yang dibahas sekarang, itu yang katanya dimiliki sekarang. Berdasarkan berita-berita yang ada, statement-statement. Kenapa saya nggak bahas Unilever? UNTR, udah kejadian lama. Satu-satunya kegunaan kita belajar itu belajar UNTR. Ya, kalau mau ada gunanya, kita bukan butuh belajar value investing, kita butuh punya mesin waktu. Tapi kalau kita punya mesin waktu, daripada mundur ke harga UNTR di berapa, di 700 dulu, 800 dulu, di entah berapa puluh tahun lalu, mundur aja ke 3 tahun lalu ketika Arto di 100. Karena poinnya ini bukan value investing, busuk investing, under value, bukan. Poinnya punya mesin waktu. Mundur ke belakang kan, tahu masa depan kan, bukan itu. Yang dibahas sekarang yang kita tahu nggak naik-naik. Kayak gitu. Kenapa bisa naik dulu ya? Mungkin ada ceritanya lain yang pasti itu nggak terulang lagi. Jadi saya sarankan itu nggak maksud merendahkan, karena memang realita aja. Sama seperti saya bilang, saya harus ngomong realita bahwa sekarang mata retail ditutup di jam market untuk membatasi bandarmologi. Itu realita. Saya nggak bisa ngotot bilang, tapi walaupun mata ditutup, ilmu bandarmologi bisa membaca pergerakan bandar secara real time. Nggak bisa. Itu perubahan yang dibuat, kebijakan yang dibuat untuk menjaga rantai makanan, dan saya harus terima. Menurut saya, fundamentalis juga harus terima ketika bandar nggak menggunakan lagi fundamental sebagai alasan menggoreng saham dan nggak menghapus fundamental, ya terima aja, itu kebijakan kok. Ya, jadi beradaptasi. Sama aja kayak gitu. Jadi sih menurut saya, nggak kembali lagi ya. Ya itu pandangan saya. Kalau maupun silahkan, good buat rantai makanan bursa. Kalau duit receh pakai bandar mau ikuti bandar, tapi kalau duit besar susah scalping dan swing, yes saya juga setuju. Itu pun saya bahas di season 1 banyak. Ya itu sih. Saya setuju juga, tapi ya biasanya kalau duit banyak yang either dipecah banyak atau jadi bandar. Sekarang sih arahnya lebih ke situ. Daripada pakai value investing nunggu digoreng bandar. Bandar juga nggak, mendingan buat saham baru daripada ngegoreng yang orang udah punya 1T di saham itu, terus digorengin nanti 1T ini jadi 2T. Ngerepotin lah. Retail-retail yang jadi copet dalam jumlah besar tuh malah ngerusak, malah buat harga sahamnya nggak digoreng. Lanjut, mungkin ini terakhir lah. Popularitas dan follower CTS kalah jauh dengan popularitas Mr. B dan yang kerjanya ngarungin followernya sendiri. Kok aneh-aneh semua pertanyaan. Apa CTS nggak panas ngelihatnya, masa orang baik kalah sama orang jahat? Enggak sih, saya nggak panas. Saya nggak ngerasa jahat atau enggak, itu seringkali subjektif based on pengalaman, pernah dikarungin,
pernah dibuat miskin dan lain-lain oleh sejumlah orang, jadi dibilang jahat. Sementara orang yang berhasil nyopetin dia, menjebak, di tengah orang ngarungin, dia ikut cari untung dan lain-lain, bagi dia baik. Jadi pertanyaannya melanggar hukum atau tidak kan? Mendingan lebih daripada jahat atau enggak. Dan menurut saya enggak ada yang dilakukan yang melanggar hukum. Jadi itu hanya bisnis saja. Ketika bisnis besar, ada yang kecil, ada yang tutup bisnisnya, dan itu hanya bisnis saja. Kayak gitu. Jadi ya pertama saya nggak nganggap orang baik kalah sama orang jahat. Saya nggak menganggap diri saya baik, saya nggak menganggap orang si A, si C itu juga jahat, nggak. Selama masih rules-nya masih sama, ini itu pilihan hidup aja. Seperti saya bilang, salah satu yang membuat saya agak susah jadi bandar karena pilihan hidup saya nggak mau mengorbankan orang yang mau belajar ke saya nggak mau mengorbankan itu untuk itu menjebak mereka pada orang baik-baik, pengen malam-malam nonton, saya pengen belajar lebih baik, saya nggak mau makan misalnya murid sendiri, saya nggak mau. Tapi itu pilihan saya dipertanyakan, lu apa gunanya lu kalau lu nggak makan follower lu sendiri? Terus bedanya apa lu kayak gitu dari orang yang pengen jadi bandar lain, toh punya follower nggak dimakan? Itu pilihan. Bagi saya, bagi mereka yang ngomong itu saya salah. Ya udah kayak gitu. Cuma ya itu penilaian. Tapi kalau kalah jauh, popularitas, saya bisa balik lagi. Anda bisa berandai-andai. Anda bisa memprediksi. Kira-kira nih, banyakan mana orang yang miskin, yang bangkrut, yang rugi besar dari robot trading, investasi investasi bodong dan lain-lain dibanding orang yang belajar seminar dasar investasi. Mana lebih banyak? Yang ikut kelas manajemen keuangan dan investasi rumah tangga, mana lebih banyak? Kelasnya ada. Kalau Anda ngomong kelasnya mahal, kelasnya paling 500.000, sejuta. Sementara rugi investasi bodong bisa ratusan juta, bisa hilang rumah dan lain. Jadi satu lebih murah, tapi satu itu ngajarin dasar-dasar, prinsip-prinsip, basic-basic, nggak menjanjikan cepat kaya. Sementara investasi bodong menjanjikan cepat kaya. Saya sangat yakin 1000% yang korban investasi bodong lebih banyak daripada yang mau belajar investasi dengan baik dan benar. Yakin banget. Jadi itu biasa, itu bagian dari hidup. Mana lebih banyak orang yang karena pengen cepat kaya jadi miskin daripada orang yang benar-benar kaya. Jauh lebih banyak yang karena pengen cepat kaya jadi miskin. Jadi memang ya itulah hidup ini persaingan gitu. Nggak bisa semuanya pinter. Ya ada inilah. Intinya orang yang lebih hebat di atas. Dan banyak orang juga yang perannya di bumi ini adalah membantu orang supaya ada di bawah atau memfasilitasi supaya dia ada di bawah. Masing-masing dan perannya masing-masing melakukan yang dianggap benar aja. Nggak usah nganggap jahat atau ini, nggak ada gunanya juga sih menurut saya. Kayak gitu aja. Mungkin sekian podcast episode ketiga dari Bicara Bandar season yang ketiga. Nanti bulan Februari akan ada tema lanjutan, tema tambahan, tema lain di mana saya akan mengedukasi. Thank you buat yang lebih bertanya. Mudah-mudahan mayoritas pertanyaan yang di like-nya sudah dijawab dan teman-teman bisa belajar something di bulan Januari ini, dan gak sabar di bulan Februari akan ada materi baru yang mudah-mudahan bisa membuat Anda naik satu step lagi. Oke, thank you. See you next time.